Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal ngasih tutorial lengkap cara main board game Ticket to Ride. Ticket to Ride adalah board game yang bisa dimainkan oleh 2 hingga 5 pemain. Direkomendasikan untuk usia 8 tahun ke atas dan diklaim dapat selesai dimainkan dalam 30 hingga 60 menit. Di game ini ceritanya para pemain bakal berperan sebagai sekelompok teman di awal tahun 1900-an yang ingin bermain challenge yang tantangannya adalah siapa yang berhasil mengunjungi paling banyak kota yang ada di Amerika dengan jalur kereta api, dialah pemenangnya. Pertama, gelar papan permainan di tengah meja. Selanjutnya, masing-masing pemain memilih satu warna dan mengambil satu set gerbong kereta dengan warna tersebut yang jumlahnya ada 45 buah dan juga penanda skor dengan warna yang sama. Ada lebih dari 45 buah gerbong untuk setiap warnanya, jadi pastikan kita hanya ambil 45 buah saja. Masing-masing pemain meletakkan penanda skornya di lokasi start di pojok kiri bawah papan permainan. Kocok kartu kereta, lalu bagikan 4 kartu sebagai kartu awal ke masing-masing pemain. Letakkan sisa dek kartu kereta di dekat papan permainan, lalu buka 5 kartu teratas dari dek tersebut. Ini adalah display kartu kereta. Letakkan kartu bonus jalur terpanjang di samping papan permainan. Kocok kartu tiket destinasi, lalu bagikan 3 kartu ke masing-masing pemain. Masing-masing pemain melihat kartu tiket destinasi mereka, lalu putuskan kartu-kartu mana saja yang mau disimpan. Masing-masing pemain harus menyimpan minimal 2 kartu. Artinya, boleh juga menyimpan 3-tiganya. Tapi sekali lagi, masing-masing pemain harus menyimpan minimal 2 kartu tiket destinasi. Kartu yang tidak ingin kita simpan, kemudian diletakkan di bawah dek kartu tiket destinasi. Letakkan dek kartu ini di samping papan permainan. Ingat, masing-masing pemain sebaiknya merahasiakan kartu destinasi ini dari pemain lain sampai akhir permainan ya. Nah, sekarang meja kamu udah tertata lengkap dan siap untuk memainkan board game Ticket to Ride. Tujuan dari board game ini adalah mencetak skor setinggi-tingginya. Siapa yang skornya paling tinggi di akhir permainan, dia adalah pemenangnya. Nah, dari mana saja kita bisa dapat poin di game ini? Pertama, dengan mengklaim jalur antara 2 kota yang saling bersebelahan. Kedua, dengan berhasil melengkapi jalur yang tidak terputus antara 2 kota yang tertulis di kartu tiket destinasimu. Ketiga adalah dengan memiliki jalur tak terputus yang paling panjang di antara semua pemain. Terakhir, kita juga bisa kehilangan poin apabila kita tidak berhasil mengerjakan atau melengkapi jalur yang tertulis di kartu tiket destinasi yang kita simpan. Pertama, tentukan siapa yang bakal jadi pemain pertama, lalu permainan akan bergulir ke pemain selanjutnya searah jarum jam. Apa aja yang bisa kita lakukan ketika sampai di giliran kita? Nah, ada 3 action yang bisa kita lakukan dan kita hanya boleh pilih 1 action dari 3 action tersebut. Sekali lagi, di giliran kita hanya boleh pilih 1 dari 3 action yang ada. Pilihan action yang pertama adalah mengambil kartu kereta. Pemain boleh mengambil 2 kartu kereta. Untuk kartu pertama dari 2 kartu tersebut, kita boleh ambil 1 kartu dari 5 kartu display yang terbuka atau mencari peruntungan dengan mengambil 1 kartu teratas dari dek kartu kereta yang tertutup. Kalau kita ambil 1 kartu dari display yang terbuka, maka langsung kita isi ulang dengan 1 kartu dari dek. Setelah itu, untuk kartu kedua, kita juga bisa ambil kartu dari display atau dari dek tertutup dan langsung isi ulang apabila kita mengambil dari display. Contoh, sekarang adalah giliran pemain hijau. Dari 3 action yang ada, dia memilih untuk mengambil kartu kereta. Pemain hijau tersebut membutuhkan kartu merah, dan kebetulan dia melihat ada 1 kartu merah di display, maka dia mengambil 1 kartu merah tersebut. Setelah itu, ia langsung mengisi ulang display kartunya. Untuk kartu kedua, dia butuh kartu biru, tetapi dia tidak melihat ada satupun kartu biru yang ada di display. Pemain hijau tersebut lalu memutuskan untuk mencari peruntungan dengan mengambil 1 kartu dari dek tertutup. Ya, tapi ternyata bukan kartu hijau. Tapi karena pemain hijau sudah mengambil 2 kartu, maka artinya gilirannya sudah selesai dan permainan berlanjut ke pemain selanjutnya. Ada 8 warna kartu kereta reguler, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, merah muda, hitam dan putih, ditambah kereta jenis lokomotif yang berwarna pelangi. Nah, kartu kereta lokomotif ini sifatnya adalah wild card.
di mana dia bisa berubah jadi warna apa saja tergantung kebutuhan kita. Apabila kartu lokomotif ini adalah bagian dari 5 kartu display, maka pemain yang mengambil kartu lokomotif tersebut hanya boleh mengambil 1 kartu di gilirannya. Dia tidak boleh mengambil 2 kartu seperti biasa. Apabila kartu lokomotif adalah kartu yang terbuka ketika mengisi ulang display setelah kita sudah mengambil 1 kartu, maka kartu lokomotif tersebut juga tidak bisa kita ambil. Tapi apabila kita mengambil kartu lokomotif dari deck tertutup, maka peraturan tersebut tidak berlaku dan kita tetap boleh mengambil 2 kartu di giliran itu. Anggap aja lagi hoki ya. Nah, terakhir, apabila di display terdapat 3 kartu lokomotif, maka kelima kartu display tersebut harus segera dibuang dan diganti dengan 5 kartu display yang baru dari deck kartu kereta. Tidak ada batasan jumlah kartu yang bisa dimiliki oleh masing-masing pemain. Apabila deck kartu keretanya habis, kocok ulang kartu kereta yang sudah dibuang untuk membuat deck kartu kereta tertutup yang baru. Selanjutnya, pilihan action yang kedua adalah mengklaim jalur kereta. Ketika kita ingin mengklaim jalur kereta di giliran kita hanya boleh mengklaim 1 jalur saja, tidak boleh lebih dari itu. 1 jalur itu artinya adalah kita menghubungkan 2 kota yang saling bersebelahan. Untuk mengklaim jalur kereta, kita harus membuang sejumlah kartu sebanyak gerbong kereta yang tergambar di jalur tersebut. Contoh, pemain hijau ingin mengklaim jalur dari Montreal ke New York. Karena untuk menghubungkan Montreal ke New York dibutuhkan 3 gerbong kereta sesuai yang tergambar di papan permainan, maka pemain hijau juga harus membuang 3 kartu dari tangannya. Selanjutnya, semua kartu yang dibuang juga harus merupakan kartu dengan warna yang sama dengan warna jalur yang ingin diklaim. Contoh, ketika pemain hijau ingin mengklaim jalur dari Montreal ke New York, maka pemain hijau harus membuang 3 kartu berwarna biru, karena jalur tersebut juga berwarna biru. Setelah itu, ketika kita mengklaim jalur kereta, letakkan pion kereta kita di masing-masing space di jalur tersebut. Semua kartu yang digunakan untuk mengklaim kartu tersebut kemudian dibuang dan diletakkan di tumpukan kartu buangan. Jalur kereta dengan warna abu-abu boleh diklaim dengan menggunakan kartu dengan warna apapun asalkan semua warna kartunya sama. Contoh, apabila pemain hijau ingin mengklaim jalur dari Montreal ke Toronto yang berwarna abu-abu, ia boleh membuang 3 kartu warna apa saja asalkan semua kartunya berwarna sama. Kita bisa mengklaim jalur yang mana saja yang ada di papan permainan. Tidak harus bersambungan atau melanjutkan jalur yang sudah kita klaim sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan kartu lokomotif sebagai warna apapun. Contoh, untuk mengklaim rute dari Montreal ke New York yang berwarna biru, kita bisa menggunakan 1 kartu biru dan 2 kartu lokomotif sebagai pengganti kartu warna biru misalnya. Ada beberapa kota yang dihubungkan oleh 2 baris jalur kereta sekaligus. Peraturannya, 1 pemain tidak boleh mengklaim kedua jalur tersebut. Contoh, ada 2 jalur yang menghubungkan kota Denver ke Kansas City. Apabila pemain hijau sudah mengklaim 1 jalur, maka pemain hijau tersebut tidak boleh mengklaim jalur yang sama. Tapi, pemain biru masih diperbolehkan. Tapi perlu diingat baik-baik sebagai catatan penting. Dalam permainan dengan 2 atau 3 pemain, hanya 1 jalur yang boleh diklaim. Seorang pemain boleh mengklaim jalur yang mana saja dari 2 jalur tersebut, namun setelah itu, pemain lain tidak boleh menggunakan jalur yang satu lagi. Nah, sekali lagi, ini adalah peraturan untuk 2 atau 3 pemain saja. Setelah mengklaim jalur kereta, pemain tersebut langsung mencetak poin sesuai dengan panjang gerbong kereta yang diletakkan dengan membaca tabel yang tercetak di papan permainan. Contoh, pemain hijau berhasil mengklaim rute dari Montreal ke New York, yaitu sepanjang 3 gerbong. Ketika membaca tabel, ternyata mengklaim jalur dengan 3 gerbong menghasilkan dia 4 poin. Selanjutnya, pemain merah misalnya mengklaim jalur dengan 5 gerbong, yang artinya pemain merah tersebut menghasilkan 10 poin sesuai tabel juga. Poin yang kita dapat langsung kita catat dengan menggeser penanda skor sejumlah poin yang kita dapatkan. Terakhir, pilihan action yang ketiga adalah mengambil kartu tiket destinasi. Seorang pemain bisa menggunakan gilirannya untuk mengambil kartu tiket destinasi. Caranya, ambil 3 kartu dari deck kartu tiket destinasi yang tertutup. Kita harus pilih dan simpan minimal 1 kartu. Artinya, kita juga diperbolehkan untuk menyimpan 2 atau ketiga-tiganya.
Sekali lagi, kita harus memilih dan menyimpan minimal satu kartu tiket destinasi dari 3 kartu yang kita buka tersebut. Kartu-kartu yang tidak kita pilih, kita kembalikan ke bawah deck kartu tiket destinasi. Masing-masing kartu destinasi tersebut berisi 2 nama kota beserta sejumlah angka poin. Apabila seorang pemain berhasil melengkapi jalur yang menghubungkan kedua kota yang tertulis di kartu tiket destinasi yang ada di tangannya tanpa terputus, maka ia akan mendapatkan poin sesuai yang tertera di kartu tiket destinasi di akhir permainan. Sebaliknya, apabila sampai akhir permainan ia tidak berhasil menghubungkan kedua kota tersebut, maka poinnya akan dikurangi sesuai dengan angka yang tertera di kartu tiket destinasi miliknya tersebut. Kartu tiket destinasi yang kita miliki sebaiknya tetap disembunyikan dari pemain lain sampai akhir permainan. Permainan akan selesai ketika satu pemain hanya memiliki sisa maksimal 2 gerbong kereta di stoknya. Dengan kata lain, apabila sudah ada satu pemain yang memiliki sisa gerbong kereta sebanyak 0, 1, atau 2 buah saja, maka masing-masing pemain berkesempatan untuk bermain satu giliran lagi termasuk pemain tersebut. Setelah itu permainan selesai, lalu masing-masing pemain menghitung skor akhirnya. Masing-masing pemain pastinya sudah lebih dulu mendapatkan beberapa poin sepanjang permainan dari hasil mengklaim jalur kereta. Setelah itu, masing-masing pemain menunjukkan semua kartu destinasinya ke semua pemain, lalu cek apakah masing-masing pemain sudah berhasil menyelesaikan jalur yang tertera di kartu destinasi mereka. Apabila berhasil, tambahkan poin sesuai yang tertera di kartu tersebut. Apabila gagal, kurangi poin sesuai yang tertera di kartu tersebut. Terakhir, pemain yang memiliki jalur tak terputus yang paling panjang akan mendapatkan kartu bonus dan akan mendapatkan 10 poin tambahan. Jalur tak terputus yang paling panjang artinya adalah dihitung dari jumlah gerbong dalam barisan kereta plastik dengan warna yang sama yang jalurnya tidak terputus. Jalur yang melingkar juga dihitung ya. Apabila terjadi seri untuk jalur terpanjang ini, maka semua pemain yang seri akan mendapatkan 10 poin. Pemain dengan skor tertinggi adalah pemenangnya. Apabila ada 2 atau lebih pemain dengan skor seri, maka pemain yang berhasil menyelesaikan paling banyak kartu tiket destinasi adalah pemenangnya. Apabila masih seri lagi, maka pemain dengan jalur tak terputus terpanjang adalah pemenangnya. Demikian tutorial lengkap dari board game Ticket to Ride. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.